Shalom Bapak Ibu sekalian. Beberapa kali saya mengunjungi tempat-tempat fasilitas umum dan saya menemui tulisan yang ditempelkan di dinding yang memotivasi kita untuk mengucapkan kata-kata tertentu. Kata-kata tersebut adalah maaf, tolong, dan terima kasih. Kata-kata maaf kita gunakan ketika kita akan dan telah mengatakan atau melakukan sesuatu yang membuat orang lain tidak nyaman. Kata-kata tolong kita sampaikan ketika kita ingin meminta bantuan kepada orang lain, apakah bantuan itu sifatnya fisik, non-fisik, ataupun jasa. Sedangkan kata terima kasih kita sampaikan ketika kita telah menerima bantuan dari orang lain, baik itu sifatnya fisik, non-fisik, ataupun jasa. Di antara ketiga kata tersebut, kata terima kasih adalah kata yang mungkin kebanyakan pertama kali diajarkan kepada kita sejak kecil. Kita ingat orang tua kita mengajarkan kepada kita untuk mengatakan terima kasih ketika kita menerima sesuatu dari orang lain. Biasanya mereka mengatakan, ayo bilang apa, seperti itu. Dan kita lalu merespon dengan mengatakan terima kasih. Jadi kata-kata ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari hidup kita sejak kita kecil. Bahkan di dalam kegiatan sehari-hari, kita juga sering mengatakan terima kasih kepada rekan kerja kita misalnya, kepada OB di kantor kita, ketika mereka menyajikan teh atau kopi buat kita, kepada rekan kerja kita ketika mereka memberikan data yang kita butuhkan tepat pada waktunya dan akurat seperti yang kita mau, yang kita inginkan. Atau ketika kita datang ke restoran dan kemudian pelayan menyajikan makanan di hadapan kita, lalu kita mengatakan terima kasih. Atau ketika kita dan rekan bisnis kita mencapai kesepakatan-kesepakatan tertentu yang membuat bisnis kita menjadi menguntungkan, lebih menguntungkan, lalu kita mengucapkan terima kasih untuk kesepakatan itu. Atau ketika kita berada di tempat tertentu, kita meminta informasi tentang arah, tentang tujuan, lalu kita mengucapkan terima kasih kepada pemberi informasi. Jadi sebenarnya kita sudah sangat terlatih untuk mengucapkan terima kasih. Kita tahu saatnya untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi mungkin kita akan berpikir berulang kali ketika rekan kerja kita tidak memberikan seperti yang kita harapkan. Ketika data yang kita minta tidak kita terima tepat pada waktunya dan tidak akurat. Ketika OB yang menyediakan teh atau kopi buat kita menyediakan kopi dan teh dengan rasa yang tidak kita inginkan. Ketika rekan bisnis kita mendatangkan kerugian buat kita dan banyak hal lain lagi yang tidak menyenangkan. Mungkin agak sulit bagi kita untuk mengatakan terima kasih. Karena kita memang sudah terlatih untuk mengucapkan terima kasih untuk hal-hal tertentu saja. Di dalam konteks yang lebih dalam dan lebih spesifik, kata yang mirip dan sepadan dengan kata terima kasih adalah kata mengucap syukur. Biasanya kita gunakan kata mengucap syukur ini ketika berkaitan dengan pemberian Tuhan kepada kita. Kita mengucap syukur ketika keluarga kita baik-baik saja, ketika kesehatan kita di posisi yang paling baik, ketika usaha kita lancar, ketika karir kita sedang menanjak. Hati kita selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Tetapi sebenarnya Rasul Paulus memiliki nasihat yang berharga mengenai ucapan syukur ini. Kepada jemaat Tesalonika, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 dikatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada satu nasihat yang begitu berharga buat kita dalam hal mengucap syukur, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Apa artinya itu?
ucapan syukur kita harus kita naikkan tanpa batas dan tanpa syarat. Tidak ada batasan apapun untuk kapan kita harus mengucap syukur. Dan tidak ada syarat apapun untuk kapan kita mengucap syukur. Untuk kita mengucap syukur. Seringkali kita mengucap syukur untuk hal-hal tertentu. Seperti yang saya sampaikan tadi di depan. Ketika semua baik-baik saja. Tetapi bagaimana ketika semua itu menjadi tidak baik-baik saja? Apakah kita masih tetap bisa mengucap syukur? Atau kita mengucap syukur dengan syarat tertentu? Kalau Tuhan begini, kalau Tuhan begitu kepada saya, maka saya akan mengucap syukur. Bukan itu yang dimau Tuhan atas kita. Kita mengucap syukur tanpa batas dan tanpa syarat, itu yang Tuhan mau. Bahkan ketika tidak ada alasan yang tepat sekalipun untuk kita mengucap syukur, Tuhan mau kita mengucap syukur. Dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bukankah kita memang berada di dalam Kristus? Kita sudah berada di dalam Kristus. Maka mengucap syukur ini menjadi kehendak Allah yang harus kita jalani di dalam hidup kita. Tapi bagaimana mungkin mengucap syukur di dalam segala keadaan? Untuk mengucap syukur di dalam keadaan yang baik, kita bisa melakukannya. Beberapa orang lupa untuk melakukannya. Tapi banyak orang bisa melakukannya. Tetapi bagaimana jika situasi menjadi tidak baik? Kita perlu tahu bagaimana caranya untuk melakukan mengucap syukur dalam segala hal. Setidaknya kita perlu merenungkan dua hal supaya kita bisa belajar mengucap syukur dalam segala hal. Seperti yang dikehendaki Allah bagi kita. Yang pertama, marilah kita memahami Allah yang maha baik itu di dalam Tuhan Yesus Kristus itu dengan seutuhnya. Apakah kita memiliki pemahaman yang seutuhnya tentang Allah yang maha baik? Bagaimana Allah yang maha baik itu? Di dalam surat Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini adalah Allah yang maha yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memenuhi segala keperluanmu. Dan ketika Allah memenuhi segala keperluan kita menurut standar kekayaan dan kemuliaannya. Kekayaan dalam arti yang luas. Kekayaan pengetahuannya, kekayaan hikmatnya, kekayaan kuasanya. Segala hal. Bukan menurut standar kita yang terbatas. Apalah kita ini di hadapan Allah yang maha kaya. Kita adalah manusia terbatas yang di pandangan Allah adalah manusia yang miskin. Miskin dalam segala hal. Maka ketika kita datang kepada Allah, kita boleh yakin bahwa Allah yang kita kenal di dalam Kristus Yesus, Allah yang maha baik itu, Allah yang mampu memenuhi segala keperluan kita menurut standarnya, menurut kekayaannya dan kemuliaannya. Kita harus yakin akan hal itu. Kita harus yakin, benar-benar yakin. Dan seperti iman kita itulah yang terjadi kepada kita. Allah kita adalah Allah yang tahu kebutuhan kita. Dia mampu melakukan melebihi apa yang kita pikirkan dan doakan. Itu Allah yang maha baik. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Allah kita bukan seperti seorang bapa yang memberikan pisau kepada anaknya yang belum mengerti tentang bahayanya pisau itu. Bukan demikian. Allah kita adalah Allah yang mempunyai tujuan atas hidup kita. Jauh di depan sana, Allah kita sudah menyediakan satu tujuan buat kita.
Dan hari-hari ini ketika kita berjalan menuju kepada tujuan itu, Allah kita sedang mengerjakan satu pekerjaan setahap demi tahap di dalam hidup kita untuk membentuk kehidupan kita. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-5 dikatakan demikian, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini adalah Allah yang maha baik. Allah yang memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tetapi juga Allah yang tidak membiarkan kita berjalan salah sehingga kita tidak mencapai tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita. Allah yang menghajar orang yang dikasihinya dan yang menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kita harus memiliki satu pemahaman yang lengkap tentang Allah yang maha baik, yang sedang bekerja atas hidup kita. Sehingga apapun situasi yang kita hadapi, ketika kita di atas, ketika kita di bawah, ketika kita dihajar, ketika kita disesah, kita tetap bisa berkata bahwa Allahku adalah Allah yang maha baik. Kita tetap bisa mengucap syukur akan segala pekerjaannya. Karena memang Allah sedang bekerja atas hidup kita. Allah menggunakan segala cara untuk membentuk kita setahap demi setahap. Supaya tujuannya, maksudnya di dalam hidup kita terwujud dengan sempurna. Pembentukan yang dilakukan Allah memang kadang-kadang membuat kita tidak nyaman. Tapi itulah yang dilakukan oleh Allah. Ini bukan berarti bahwa Allah sedang menghalalkan segala cara supaya tujuannya tercapai atas hidup kita. Berbeda. Karena ketika kita menggunakan kata menghalalkan segala cara, berarti itu mengabaikan proses setahap demi setahap. Mengabaikan apakah yang dikerjakan hari ini oleh Allah itu bermakna buat kita atau tidak. Yang penting tujuan tercapai. Apakah yang dikerjakan Tuhan hari ini membuat kita jatuh, itu bermanfaat buat kita atau tidak, yang penting tujuan akhirnya tercapai. Itu artinya menghalalkan segala cara. Itu bukan Allah kita. Allah kita sangat detail pada setiap tahapan dalam hidup kita. Dan apa yang Dia buat di dalam hidup kita hari demi hari di dalam hidup kita memiliki makna dan nilai yang mendalam untuk membentuk kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berada di dalam titik terendah di dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan, mengakui segala kesalahan kita di hadapan-Nya. Mungkin saja saat itu Allah sedang menghajar kita dan menyesah kita. Tapi ingatlah, justru saat itulah, momen terdekat kita dengan Allah. Karena pada saat itu Allah sedang menyatakan kasih-Nya. Allah sedang menyatakan dirinya sebagai seorang Bapa yang sedang mengasihi anaknya. Karena itu jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Jangan pernah kita berpikir bahwa Allah kita adalah Allah yang kejam ketika kita berada di titik terendah di dalam hidup kita. Justru itulah ketika Allah menghajar kita dan menyiksa kita. Justru itulah momen terdekat kita dengan Allah. Karena justru pada saat itu Dia sedang menyatakan dirinya sebagai Bapa yang sedang mengasihi anaknya. Bukankah hal ini memampukan kita untuk bisa mengucap syukur kepada-Nya? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hadapan kita setelah ini. Tetapi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, di atas gunung ataupun di dalam lembah kekelaman, percayalah bahwa Allah adalah Allah yang maha baik, yang tetap mengasihi kita. Dan justru di saat yang terendah di
di dalam hidup kita. Justru ketika Allah sedang menghajar kita, itu adalah momen yang terdekat kita dengan Allah kita. Karena Dia sedang menyatakan dirinya sebagai Bapa yang sedang mendidik anaknya. Mana ada hubungan yang lebih dekat daripada hubungan seorang Bapa dengan anak-anaknya. Pemahaman ini membuat kita untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, dikatakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal itu adalah kehendak Allah. Kita baca di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita melompat ke ayat yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini adalah satu hubungan timbal balik. Ketika kita mengasihi Tuhan Yesus, ketika kita mengasihi Allah, maka mereka juga akan mengasihi kita dan datang kepada kita. Dan wujud dari kasih itu adalah diwujudkan dengan menuruti segala perintahku. Penekanannya di sini bukan pada perintah itu sendiri. Karena perintah yang dimaksud di sini bukan seperti peraturan lalu lintas, undang-undang, yang di dalamnya ada hukum ketika kita tidak menuruti. Bukan demikian. Ini adalah perintah yang kita lakukan otomatis ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah. Sama seperti seorang yang mengasihi kekasihnya. Apapun yang diminta oleh kekasihnya, dia akan lakukan tanpa terpaksa. Malam hari disuruh menjemput, jarak yang jauh suruh datang, dia akan berangkat. Tidak dengan terpaksa. Hujan disuruh datang, dia akan tetap berangkat. Tidak dengan terpaksa. Tapi dengan sukarela, dengan sukacita. Apa yang menyebabkan itu? Karena dia begitu mengasihi kekasihnya. Sama seperti hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita begitu mengasihi Tuhan, seperti yang Tuhan mau, maka menjalankan semua yang Tuhan mau bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang sulit. Ya. Namun untuk mengasihi seperti apa yang Tuhan mau, bukan hal yang mudah. Karena itu di dalam ayat yang ke-16 dari Yohanes pasal 14 ini mengikuti ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan tahu kita tidak mampu. Untuk mengasihi dia, Tuhan tahu kita tidak mampu. Karena itu dia memberikan seorang penolong yang lain, yaitu pribadi Roh Kudus, untuk menyertai kita sampai selama-lamanya. Ada satu kisah di dalam Yohanes pasal yang ke-21, Injil Yohanes pasal yang 21. Yaitu ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di tepi pantai Danau Tiberias. Murid-muridnya sudah putus asa dan kemudian kembali melaut. Singkat cerita, Tuhan datang di sana menyediakan roti dan ikan dan mereka sarapan. Setelah sarapan ada satu pembicaraan yang cukup menarik antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus anak Yohanes. Pembicaraan yang dalam bahasa bebas saya terjemahkan seperti ini. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku sebagai Tuhan dan Allah? Lalu Petrus menjawab, Tuhan, aku mengasihi engkau sebagai sahabatku.
engkau adalah sahabatku. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk yang kedua kalinya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku sebagai Tuhan dan Allahmu? Lalu Petrus menjawab, benar Tuhan, engkau tahu. Engkau sahabatku, aku mengasihi engkau sebagai sahabatku. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk yang ketiga kalinya Tuhan Yesus bertanya lagi kepada Petrus, Simon anak Yohanes, apakah aku ini memang sahabatmu dan engkau mengasihi aku sebagai sahabat? Lalu Petrus menjadi sedih hatinya. Dan dia berkata, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau sahabatku dan aku mengasihi engkau sebagai sahabatku. Lalu Tuhan Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus tidak mampu lagi untuk menjawab apa yang diminta oleh Tuhan Yesus. Bahkan sebagai seorang sahabat pun dia gagal untuk mengasihi. Dia ingat bagaimana dia menyangkal Tuhan Yesus. Menganggap Tuhan Yesus itu bukan siapa-siapa dan dia tidak tahu. Dan ketika pertanyaan tentang kasih itu datang kepada dia menjadi sedih. Dia tahu. Bahkan sebagai seorang sahabat pun dia telah gagal untuk mengasihi. Sama seperti kita. Sebenarnya kita tidak mampu untuk mengasihi Allah seperti yang dia mau. Bahkan mengasihi dia sebagai sahabat pun sebenarnya kita tidak mampu. Tetapi justru di dalam ketidakmampuan kita, Allah tahu. Karena itu dia mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk kita. Menolong kita untuk dapat mengasihi dia sebagaimana yang dia tahu, yang dia mau. Sebagaimana yang dia kehendaki. Dan ketika kita bisa mengasihi dia, mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus seperti yang dia mau, maka otomatis kita mampu untuk melakukan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, seberapa besar kasih kita kepada Tuhan, itulah yang menentukan seberapa mampu kita untuk melakukan kehendaknya. Semakin kita mengasihi dia, semakin kita sungguh-sungguh mengasihi dia, melakukan kehendaknya bukan lagi hal yang susah. Justru melakukan kehendaknya adalah hal yang kita ingin lakukan dengan sukacita. Ketika kita mengasihi dia. Untuk sampai tahap itu, kita tidak mampu melakukan sendiri. Kita perlu Roh Kudus, Roh penolong yang memampukan kita untuk bisa mengasihi dia seperti apa yang dia mau. Ketika kita mengasihi dia, kita akan mampu melakukan kehendaknya. Termasuk untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengucap syukur di dalam segala hal bukanlah hal yang mudah. Tetapi dengan kekuatan Allah kita mampu melakukan. Pertama, kita perlu memahami bahwa Allah yang maha baik yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang mampu memenuhi segala keperluan kita menurut segala kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tetapi juga Allah yang menghajar orang yang dikasihinya dan yang menyesah mereka yang diakuinya sebagai anak. Yang kedua, mintalah Roh Kudus untuk memampukan kita untuk mengasihi dia seperti yang dia mau. Semakin mengasihi dan semakin mengasihi. Jika dua hal ini kita lakukan, percayalah kita akan sanggup untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu.
Kami tahu kami bukan apa-apa dan kami bukan siapa-siapa. Di luar Engkau kami tidak dapat melakukan apa-apa. Karena itu kami mau tetap berada di dalam Engkau dan kami mau terus belajar kepada Engkau. Kami mau semakin memahami Engkau, Allah yang maha baik, Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tetapi juga Allah yang menghajar orang yang dikasihinya dan yang menyesah mereka yang diakuinya sebagai anak. Kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami boleh mengasihi Engkau seperti yang Engkau mau dari hari sehari ke sehari. Kami mau belajar untuk boleh terus mengucap syukur di dalam segala hal. Mari Tuhan Kau memberkati kami dengan kebahagiaan yang sejati, damai sejahtera, sukacita, keberhasilan, kesehatan, dan kesejahteraan yang melimpah-limpah hingga boleh mengalir kepada sekeliling kami dan memberkati sekeliling kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Langkah hidup kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Allah kami yang maha baik, Gembala agung kami, pemelihara jiwa kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami naikkan segala doa, ucapan syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.